Ya, sekarang pada akhirnya Agus Harimurti Yudhoyono selaku ketua atau pemimpin daripada Partai Demokrat akhirnya menjadi menteri, masuk ke lingkaran pemerintahan yang kita kenal sebenarnya Demokrat ini di luar pemerintahan ya, pemerintahan saat ini yaitu Presiden Joko Widodo, dan selama 10 tahun mereka konsisten. Namun detik-detik terakhir ketika Jokowi akan turun ya menjadi seorang presiden, malah dilantik jadi Menteri ATR BPN. Yuk kita bahas. Ya, seperti kita tahu, Demokrat itu sangat konsisten untuk berada di luar pemerintahan atau bisa dibilang adalah oposisi ya. Maupun oposisinya Demokrat itu tidak berada di kiri dan di kanan, tidak berada di konservatif, juga tidak di kalangan progresif ya, atau nasionalis gitu. Namun mereka juga oposisinya oposisi tengah yang kurang lebih sebenarnya nggak terlalu jelas juga oposisinya gitu. Ya baik lagi karena kan ada historical di mana pada saat itu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ketika menjabat menjadi presiden ke-6 Republik Indonesia di periode pertama, itu kan sempat ada slack lah dengan Bu Mega yang pada saat itu juga ingin mencalonkan, dan kebetulan kan Pak SBY itu adalah menteri dari Bu Megawati gitu. Nah, kenapa sih pada akhirnya di detik-detik terakhir ini akhirnya Pak Agus Harimurti Yudhoyono itu mau menjadi menteri ATR BPN menggantikan Hadi Cahyanto yang naik menjadi Menko Polhukam menggantikan Mahfud MD? Sebenarnya simpel sih. Ini adalah peta dari mana Joko Widodo berusaha mempertahankan suara. Dalam artian seperti ini, kita tahu bahwa 01 dan 03 itu sedang mengajukan hak angket ya terkait pemilu curang gitu, atau pemilu ini tidak netral, atau pemilu ini tidak sehat gitu. Nah, dengan adanya ajuan hak angket berarti kan harus ada suara parlemen. Dalam artian Partai Demokrat pun diperhitungkan sebagai suara yang mewakili parlemen gitu. Nah, karena Pak Agus Harimurti Yudhoyono itu adalah salah satu dari ketua atau pemimpin daripada Partai Demokrat gitu ya. Jadi Jokowi ini punya strategi untuk gimana caranya suara kita amankan deh. Karena kalau Demokrat ini kan posisinya tengah-tengah gitu. Kalaupun ternyata Demokrat ikut menyetujui ya, atau ikut terbawa dengan hak angket, otomatis hak angket ini akan terjadi dan bisa dilakukan. Tapi kalau misalnya Demokrat ini ternyata tidak ikut untuk mengajukan hak angket, otomatis suara yang atau yang menentang dengan masalah hak angket itu akan tidak terjadi gitu. Otomatis hak angket ini tidak bisa dilaksanakan gitu. Nah, jadi ya seperti yang gue bilang sebelumnya, ini kayaknya Jokowi ini meniru banget caranya Vladimir Putin. Salah satunya adalah mengunci para oligark dan juga para elit gitu loh. Nah, ini kan termasuknya elit partai ya. Cara nguncinya gimana? Ya kasih aja jabatan menteri gitu loh. Karena Presiden Jokowi pun sendiri juga tahu mungkin selama ini AHY itu mengincar jabatan presiden gitu kan. Karena ya baik lagi Demokrat pun butuh dinasti gitu. Tapi yang paling seru adalah ternyata Demokrat pun terpecah gitu ya, terpecah dalam artian ada yang menyetujui bahwa AHY atau Agus Harimurti Yudhoyono ini naik menjadi menteri dan bergabung dengan koalisinya Pak Jokowi, tapi ada pun yang menentang bahwa ya selama ini 10 tahun kita beroposisi gitu, dan pada akhirnya menjadi seorang menteri gitu. Ya itu lucu juga memang gitu, karena nggak menunjukkan bahwa konsistensi oposisi itu benar nyata gitu loh. Nah, jadi gue agak aneh nih sebenarnya. Apakah Indonesia secara politik itu hanya pro pemerintah saja dan tidak ada oposisi? Coba yuk kita diskusi di kolom komentar.